Persiapan demi persiapan terus dilakukan tim pelatih untuk menyambut laga melawan Aussie dan Bahrain. Dan jika sudah mendekati match, maka salah satu hal yang terpenting adalah mengamati performa pemain di klub masing-masing. Selain itu, tim pelatih juga udah mulai menyusun taktik, rencana, dan lain-lain berdasarkan analisis lawan serta kebutuhan tim itu sendiri. Nah, untuk nama-nama yang perform, udah pasti sosok Jesus adalah yang terbaik. Di mana bek 24 tahun yang kini menjabat sebagai kapten tim Venezia di Serie A, tengah menjadi perbincangan media-media di sana. Terbaru, ada kabar mengejutkan manakala rupanya Udinese secara sat-sat sudah melakukan pendekatan secara resmi untuk menggait Jay musim depan. Tentu saja kabar ini membuat para peminat lainnya cukup kelabakan. Karena biar gimana pun, Udinese menawarkan sesuatu yang kayaknya bisa membuat seorang Jay Ises tertarik. Always giving more from the archipelago. He strides ahead, silent strength that we all respect and dread. Stand tall, Captain J. Jesus kayaknya beneran jadi komoditi panas khususnya di sepak bola Italia. Yap, setelah sebelumnya nama Jay ramai dikaitkan dengan Torino ataupun AC Milan, rupa-rupanya ada tim Serie A lainnya yang tiba-tiba udah melakukan pergerakan resmi untuk merekrut Jesus. Di mana tim tersebut adalah Udinese. Yap, kabar ketertarikan Izebrete terhadap Jesus dibeberkan media lokal Tutto Udinese awal pekan ini. Yap, tim peringkat 10 di klasemen sementara Liga Italia itu kini benar-benar serius mempertimbangkan untuk merekrut Jesus pada bursa transfer musim panas 2025. Kolektor 9 caps timnas Indonesia disiapkan sebagai rencana antisipasi jika Udinese kehilangan dua bek sentral mereka, Jaka Bijol dan Omar Solet. Lebih lanjut, menurut sumber yang sama, pertimbangan terbesar mengapa pilihan jatuh kepada Jesus karena sang pemain dinilai punya atribut bermain yang bagus. Selain itu, Jay juga punya sisi leadership yang mumpuni. Dan soal harga, dirasa gak akan jadi masalah mengingat Venezia sendiri pasti akan melepas Jay dengan harga terjangkau apabila mereka terdegradasi. Tentu saja kabar ini terbilang mengejutkan, terutama bagi peminat Jay lainnya. Akan tetapi, pihak Udinese juga sadar kalau mereka punya saingan untuk perburuan ini yang bahkan juga berasal dari luar Italia. Di antara berbagai nama, ada Jesus dari Venezia. Profil yang menarik, baik dari segi teknis maupun biaya. Telah ada kontak penjajakan pertama dengan perwakilan sang pemain. Belum ada yang konkret, sang agen juga mendengarkan proposal dari tim lain di divisi teratas Italia dan luar negeri, seperti Bundesliga dan La Liga. Namun, sudah ada pendekatan awal dengan Udinese. Untuk alasan ini, Udinese terus memonitor situasi dan menunggu. Tulis laporan tersebut. Yap, apabila nantinya Jay masuk ke Udinese, tentu ini adalah keputusan yang cukup menarik. Karena bagaimanapun Udinese ini bukan tim sembarangan di sepak bola Italia. Ya emang sih Udinese selalu berkutat di papan tengah dan bawah Serie A selama bertahun-tahun. Tapi The Little Zebras dikenal sebagai klub yang memberikan panggung pemain-pemain muda untuk kemudian menjadi bintang besar di Eropa. Selain itu, Udinese juga pernah diperkuat nama-nama beken macam Oliver Bierhoff, Samir Handanovic, Dinozov, Valerio Bertotto, Giuliano Gianniseda, David Pizarro, Abel Balbo, Arthur Antunes Coimbra alias Zico, serta yang paling ikonik tentu saja Antonio Di Natale. Sebenarnya, selain nama-nama tadi, pemain seperti Bruno Fernandes juga pernah main di klub ini. Atau Alexis Sanchez yang mengawali karir Eropanya di sini untuk sekarang di usia 36 tahun ia kembali ke klub ini. Intinya Udinese adalah tim yang mungkin sangat tepat bagi Jesus untuk melebarkan sayap di sepak bola Italia. Dan bisa aja ia mengikuti pendahulunya untuk kemudian sukses di klub besar.
Di sisi lain ada info menarik dari soal Garuda Calling. Dikutip dari pemain keturunan.id, bermain di luar negeri, apalagi di kompetisi Asia, bukanlah jaminan bagi pemain timnas Indonesia untuk masuk ke dalam daftar skuad untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Ya emang sih, Kluivert sendiri mengatakan kalau dia akan memilih pemain yang bermain reguler di klubnya masing-masing. Namun kembali lagi, apakah itu juga jaminan sekalipun sang pemain main di Liga 1? Kan gitu. Nah, sejauh ini ada sejumlah pemain langganan timnas dalam 5 tahun terakhir yang bermain di kompetisi Asia. Sandy Walsh di Liga Jepang, Rafael Strijk di Liga Australia, Asnawi Arhan di Liga Thailand, Jordi Amat Sadil Ramdhani di Liga Malaysia. Yap, dari nama-nama tadi sejatinya baru Sadil nih yang bilang kalau dia tidak dipanggil dalam Garuda Calling terdekat. Tapi ada lagi nih ternyata yang nyusul. Nah, untuk kebutuhan tim sepertinya nama Rafael Strijk nih yang bakalan jadi pertaruhan. Sebab dari semua pemain abroad, cuma Rafa yang beneran gak main dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan Nathan yang di Swansea kita tahu camat, beberapa waktu terakhir juga udah mulai main meskipun harus turun ke tim U21. Ya gak apa-apa daripada Blas nggak main, kan gitu. Nah, soal Rafa nih, maaf-maaf aja nih buat fansnya. Tapi kita harus objektif. Rafa ini kan udah main di liga yang bahkan lebih rendah rankingnya dari Liga Thailand. Kemudian klubnya Rafa juga papan bawah bahkan juru kunci. Dan dengan kondisi seperti itu pun, Rafa sama sekali kesulitan tembus tim utama. Jangankan tim utama, wong masuk DSP aja akhir-akhir ini enggak, ya belum bisa dipastikan kenapa. Apakah murni soal performa atau cedera? Karena pihak klub juga tidak ada info apa-apa. Dan jika ada yang nyalahin AFF, ya emang bener, Mibin juga sebelum ini agak menyayangkan. Tapi kalau emang Rafa perform, harusnya dia bisa dong balikin posisinya lewat penampilan yang bagus baik di latihan ataupun pertandingan. Nyatanya kan enggak, kan gitu. Sekali lagi maaf nih, tapi faktanya emang gitu. Bagus ya bilang bagus, jelek ya bilang jelek. Nah, semisal Rafa jadi satu nama penyerang yang dikorbankan, terus siapa yang gantiin mengingat Ragnar juga absen pas lawan Aussie. Jika semua lancar, maka stok pemain yang available adalah Ole Rummenigge, Ramadan Sananta, Eliano Reinders, Ragnar kecuali di laga versus Aussie. Kemudian ada Egy Maulana Fikri, serta jangan lupa kalau Dean James bisa juga didorong ke depan sebagai winger. Mungkin Rafa tetap akan dipanggil, cuman untuk masuk line up utama dengan performanya yang sedang drop, kayaknya mustahil. Apalagi ini tim pelatih baru, ya akan memilih pemain yang benar-benar siap gitu loh. Karena ya biar gimana pun, match awal sangat penting untuk bisa menang apapun caranya. Ready to face the world and try. On the field, he stands resolute. No fear in his veins, opponent absolute. A leader by nature, calm and secure. In his presence, strength endures. More is brewing in his... Yap, terlepas dari apapun, pokoknya buat semua punggawa timnas bisa diberikan form yang bagus di klub masing-masing. Perihal nanti siapa yang akan dipilih tim pelatih, ya udah itu urusan beda lagi. Intinya, bila trio Enjoy bisa segera diresmikan jadi WNI, maka soal kedalaman skuad kita bolehlah optimis untuk meraih kemenangan. Toh dilihat dari sikonnya, harusnya ini menguntungkan buat kita. Australia dilanda badai cedera, sedangkan Bahrain dilanda overthinking gara-gara dredeg mau main di GBK. Sampai mohon minta inilah, itulah, hadeh. Tapi ingat, kita nggak boleh jumawa karena sejatinya kita belum memastikan apa-apa. So tetap fokus, bekerja keras, dan jangan lupa berdoa. Oke, kita Garuda. Stand tall, Captain J, unwavering light. No opponent too strong to incite. With courage in his heart, his path unwind. Ready to face the world and twine. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.